Sebuah drama perampokan terjadi di wilayah Musi Rawas, Sumatera Selatan. Korbannya seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan. Ia tewas terkapar setelah 2 butir timah panas bersarang di kepalanya. Korban adalah Erna Winardi. Saat datang ke puskesmas kami, kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sudah meninggal dengan kondisi hamil 9 bulan kurang lebih. Luka-lukanya ada di kepala belakang, sebelah kiri 2 buah luka tembak. Kondisi janin saat itu sudah dipastikan tidak ada lagi, juga tidak meninggal gitu maksudnya. Belakangan, drama perampokan ini terungkap. Ternyata semuanya didalangi oleh suami korban bernama Hardianto. Dalam aksinya, Yanto dibantu oleh 3 rekannya masing-masing Ridho Ilahi, Ahmad Yani yang hingga kini masih diburu polisi, serta Dadang yang meninggal dunia saat menjalani proses penyidikan. Suami ini melakukan pembunuhan bersama 3 orang rekan lainnya, yaitu D, R, dan Y. Namun Y ini masih DPO, sedangkan D ini meninggal dunia karena overdosis. Peristiwa yang menewaskan Erna terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Untuk sampai di lokasi tidaklah mudah. Kami harus menggunakan kendaraan double gardan karena kontur tanah yang tidak rata. Sekitar 1 jam dari Kecamatan Muara Langkitan, kami tiba di Desa Lubuk Pandan. Perjalanan menuju lokasi pun kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Dan di jalan setapak Dusun Lubuk Primbun inilah Erna Winardi ditemukan dalam keadaan tewas. Ahmad Yani, Kepala Dusun Lubuk Primbun pun menceritakan awal mula ia menerima kabar dari suami Erna yang saat itu berpura-pura menjadi korban perampokan. Pak Ahmad Yani, waktu itu boleh dijelaskan nggak atau ditunjukkan di mana sih lokasi waktu Bapak pertama kali melihat korban dan juga Yanto? Waktu kejadiannya, Bu, di sini, Bu, kejadiannya. Di sini? Iya, betul. Posisinya boleh dijelasin seperti apa waktu posisi pertama? Almarhum ya. Posisi almarhum dia ngadap ke sana, Bu. Posisi almarhum, posisinya miring. Sedangkan Hardianto di belakangnya. Saat itu yang dilakukan Yanto seperti apa? Dia menangis, katanya, anakku, anakku. Terus dia bilang dia ditodong orang 3, dia berkelahi, dia bilang. Kondisi almarhumah pada saat itu seperti apa? Luka-luka di bagian mana aja yang dilihat? Nah, waktu kita lihat itu kan kita nggak lihat, Bu, kepala lukanya di mana kan, karena kita nggak terlalu lama di sini kan. Jadi di mana yang lukanya, cuman katanya lukanya di kepala. Lukanya almarhum Erna kan. Melihat ada bekas-bekas darah yang ada di tubuh almarhumah? Ada yang di kepalanya, di bagian baju belakang ada gumpalan darah. Kemudian? Cuman tidak terlalu banyak gumpalan darahnya. Oke. Kalau motor di mana posisinya, Pak? Posisi motor di sana, Bu. Di sebelah mana, Pak? Boleh ditunjukkan? Tepat di sini? Posisi motor di sini, Bu. Di sini? Iya, betul. Ada yang aneh dari kondisi motor? Posisi motornya tegak, Bu. Terus posisi motor tegak, kontak motor ada di motor. Sudah ada di motor. Terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan polisi saat memeriksa Hardianto yang katanya menjadi korban perampokan bersama istrinya, Erna. Hingga akhirnya terungkap
bahwa Yantolah dalang dari semua peristiwa perampokan sepeda motor yang menewaskan Erna. Suami korban melaporkan pada saat kejadian itu dia berkelahi dengan dua pelaku, seolah-olah. Namun ini kan hanya alibi si tersangka saja. Setelah kita dalamin ternyata pelaku ini 4 orang, termasuk si suaminya. Hasil prarekonstruksi, keterangan saksi-saksi di TKP, kemudian kita cocokkan dengan keterangan dan alibi si tersangka, dan temulah tersangka ini memang jumlahnya 4 orang. Si suami sebagai otak pelaku, kemudian Dadang sebagai eksekutor, kemudian Rido sebagai orang yang menghadang di perjalanan, dan Yani sebagai pelaku yang melakukan penusukan kepada perut pada korban. Sakit hati jadi penyebab Yanto tega menghabisi istrinya sendiri yang tak lama lagi akan melahirkan anak pertama dari pernikahan mereka. Dia selingkuh dalam HP, ngomongnya selingkuh, ngajak temuan cak itu kan, tak sayang kan cak itu, Mbak. Erna sudah lama hendak dihabisi oleh suaminya sendiri. Rencana keji itu akhirnya terlaksana. Erna pun tewas terkapar di tangan sang suami lewat drama perampokan sepeda motor. Perbuatan keji dan licik Hardianto, suami yang mendalangi pembunuhan istrinya ini, terlihat saat proses prarekonstruksi digelar polisi. Kayak gimana kamu ngomongnya ke Dadang? Sabtu jam habis cek laporan. Semuanya ternyata sudah direncanakan dengan matang oleh Yanto. Saat itu, di hari yang sudah ditentukan, Yanto membonceng istrinya mengendarai sepeda motor. Tujuannya ke rumah orang tua Erna untuk persiapan melahirkan. Saat bersamaan, tersangka Dadang dan Ahmad Yani menemui Rido yang memintanya untuk mengantar ke Dusun Lubuk Primbon, sektor 28-29. Di lokasi, Rido menunggu di persimpangan. Sedangkan Dadang dan Ahmad Yani menunggu di lokasi yang sudah ditentukan. Tersangka Hardianto datang ke lokasi yang ditentukan dan langsung dikadang oleh tersangka Dadang dan Ahmad Yani. Sampai akhirnya sepeda motor Yanto melintas dan dihadang oleh kedua tersangka. Dadang berusaha mengambil tas Erna yang diduga membawa uang 8 juta rupiah dan menembak Erna di bagian kepala. Sebanyak 1 kali hingga korban jatuh. Untuk memastikan Erna tewas, Yanto kembali menembak Erna di bagian kepala. Selanjutnya tersangka Dadang, Ahmad Yani, dan Rido pergi meninggalkan lokasi. Yanto pun kemudian menelpon pamannya, mengabarkan kalau ia dan Erna dibegal. Akal bulus Yanto jelas terlihat saat ia berpura-pura menangisi jasad Erna saat sejumlah warga berdatangan ke lokasi kejadian. Semua drama itu akhirnya terbongkar. Yanto sengaja melakukan perbuatan kejinya lantaran ia sakit hati karena istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Dia ngejar aku sama parang itu, Mbak. Sama pisau. Saksi kan banyak itu kan. Jadi malulah aku tuh. Yang kedua, dia selingkuh dalam HP.
Ada SMS masuk, aku ambil HP kan, aku pergi apa tuh, suruh orang yang bisa macet itu ngomong selingkuh kan, ngajak temuan cak itu kan, tak sayang kan cak itu, Mbak. Dan Yanto mengaku menembak Erna untuk kedua kalinya di bagian kepala untuk memastikan kalau Erna benar-benar tewas. Ya, aku nembak. Nembak di bagian mana? Nembak kepala, Mbak. Kenapa bisa nembak? Oleh karena dia kan masih apa tuh, masih hidup itu, Bu. Berarti niat ngebunuh. Dah itu, Bu. Aku datik nih, oleh karena aku kan hilap itu, Bu. Kayak kepala lah itu kan, aku terlanjur kan, aku sampai nangis aku, Bu. Oh, tapi Mas Yanto nembak. Iya, aku nembak. Cak mana lah, aku tuh kan labis, cak mana lah kemasukan setan itu, Bu. Aku kan bilang, jangan, Jokowi. Mang kamu nak, Jokowi ambil duit bayar kan. Tak usah gi bono, kata aku. Gi apa tuh takut-takut ke bayar kan, cak itu kan. Ngapo-ngapo kan dia tuh melawan kan Erna tuh. Ini si Dadang ini apa tuh tak tembak itu, Mbak. Ya, aku kan nyuruh dia kan nakut-nakut baik kan cak itu. Nakut-nakutinnya kenapa? Nyuruh ngambil duit baik kan, jangan kita jangan langsung tembak, maksud aku kan ambil duit baik kan. Duit apa? Duit itu duit untuk bangun rumah kami kan. Berapa? 8 juta itu, Bu. 8 juta? Itu istri Mas Yanto yang megang? Iya, sebanyak duit aku tak megang, dia galau, Mak. Uangnya beneran ada? Ada. Terus uangnya sekarang di mana ya? Dibawa merhum itu. Merhum si Dadang itu. Jadi kan terkait kejadian kan dia kan yang bawa duit itu. Pengakuan lain kami dapat dari tersangka Ridho Ilahi. Sejak awal, ia memang sudah mengetahui rencana busuk Yanto dan dua rekannya yang lain. Rencanain bahwa dia ingin melakukan sama istrinya saudara Yanto ini. Melakukan apa? Dia ada rencana ingin nodong si Yanto katanya. Menodong istrinya si Yanto, itulah yang aku tahu. Terus mereka minta antar ke Blok 2829 itu. Setelah sampai ke sana mereka menceritakan bahwa ada rencana sama si Yanto. Ingin berniat menodong istrinya si Yanto itu. Setelah itu aku disuruh menunggu baik. Setelah menunggu itu lama, tahu-tahu mereka ke tempat aku lagi ngajak balik ke baskem tadi. Setelah sampai ke rumah di baskem, aku balik ke rumahku dewek, Bu. Dalam kasus ini kami sempat menemui Haji Jalil, orang yang pertama kali dihubungi oleh Hardianto. Saat itu, Hardianto beralasan telah menjadi korban begal sepeda motor bersama Erna. Ya kalau sebelumnya dia mengaku tidak percaya. Ya kalau sudah ngaku 4 orang sama dia pelaku, itu kami pun bukan ya percaya lagi, Bu. Kami sepertinya apa bilangnya dah. Termasuk ya kalau di awalnya tidak percaya kami nuntut si pelaku, tahu-tahu dia yang bunuh. Sedangkan dia melapor dengan aku, dia ditodong. 3 orang yang nodong. Setelah terjadinya 4 orang sama dia. Ngapa tak gitu kan? Cuman bilang di pertamanya saya yakin tidak percaya, setelah dia ngaku ya habis percaya betul. Perasaan kami keluarga kan malu dari masyarakat. Apalagi di pihak orang tua korban. Malu itu kami. Ya seperti aku, maaf Bu kan Haji kan. Itu ponaan tingkah lakunya gitu kan.
Rumah sederhana di Desa Rahayu, Kecamatan Sumber Harta ini adalah tempat tinggal orang tua Erna dan sanak saudaranya. Menurut keterangan keluarga, pernikahan Erna dengan Yanto adalah pernikahannya yang keempat. Erna sendiri telah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya yang kedua. Saat tewas, Erna sedang mengandung anak pertama, hasil pernikahannya dengan Yanto selama 2 tahun. Dan menurut sang kakak, alasan perselingkuhan yang dituduhkan Yanto kepada Erna sama sekali tidak benar. Kalau menurut dari keluarga, Erna tuh sepertinya sudah insaf benar lah, itu bukan anak perselingkuhan, itu anak dari Yanto. Apa yang bikin beda dari pernikahan dengan Mas Yanto ini, Mbak Ernanya? Ernanya sudah berubah total, Mbak. Bedanya dia sering di rumah, nggak pernah keluar lagi, nggak pernah main-main biduan lagi gitu. Dia dulunya kan dia biduan gitu. Setelah mengetahui kejadian kayak gini, sempat ada curiga bahwa Yanto memang merencanakan atas dasar mengambil harta atau gimana? Nah, itu kami kurang tahu, Mbak. Kalau itu kami kurang tahu. Mungkin ya, karena harta Erna kan sudah dibawa ke Lubuk Pandan semua. Mungkin iya setelah motor uang dibawa ke Lubuk Pandan, habis itu Erna dibunuh. Erna Winardi kini telah pergi bersama jabang bayi yang dikandungnya. Kini, keluarga hanya bisa memanjatkan doa dan berharap agar Erna tenang di pangkuan Sang Pencipta. Cemburu memang kerap membutakan mata hati. Berbuat keji seolah lazim demi membela harga diri. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa. Jangan.